teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan mamanya Faki. Nah, untuk kali ini saya mau ngelanjutin cerita atau program hamil cepat ya, selama 2 bulan itu bisa langsung hamil. Itu menurut pengalaman saya ya. Kemarin sudah dijelasin di part 1 ya, itu yang tahap satunya. Nah, untuk kali ini saya mau ngejelasin tentang tahap 2-nya, tahap 2 di part 2. Jadi teman-teman, tolong disimak ya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu ikhtiar. Nah, ini ya, kita tidak lepas dari ikhtiar. Ada doa, juga ada ikhtiar ya. Nah, ikhtiar itu yang pertama yang saya lakukan adalah saya tidak pernah lepas dari konsultasi ke dokter ya, SPOG, dokter kandungan terutama ya. Saya selalu program hamil. Nah, di Samarinda itu, waktu saya masih di Samarinda itu, saya konsultasi ke 3 dokter. Di Sangatta ada 2 dokter, setelah saya pindah ada 2 dokter, dan kelima-limanya dokter itu menyatakan bahwa saya obesitas. Jadi yang bermasalah itu saya, bukan suami. Padahal pada waktu saya kuliah, sebelum saya nikah, itu berat badan saya itu 42, 43, 45, itu paling berat ya, 45. Kemudian pas saya mau mulai naik 50, pokoknya di bawah 50 saya masih normal haidnya ya. Dan 50 ke atas itu haid saya itu sudah nggak normal. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali saya baru haid, teman-teman ya. Jadi saya baru haid. Jadi setiap bulannya itu saya harus ke dokter untuk minta obat untuk peluru haid ya. Jadi saya dikasih obat pil KB yang khusus buat haid, bukan mencegah haid ya, bukan mencegah hamil ya, tapi untuk haid. Jadi itu saya selalu setiap bulannya itu ke dokter minta obat itu, pasti dikasihnya obat KB untuk haid ya. Intinya pada waktu itu haid saya tidak normal. Setelah BB saya naik 50 ke atas itu saya sudah nggak normal lagi ya. Kemudian yang selanjutnya ikhtiar saya adalah saya selalu berolahraga itu saya kalau lari jogging itu saya memang gak suka, capek kalau menurut saya. Dan itu beda-beda sih ya, orang tuh sukanya olahraga apa gitu. Kalau saya itu sukanya olahraga yang senam gitu. Jadi 1 minggu itu saya senamnya 5 kali dalam 1 minggu. Itu senamnya ada aerobik, zumba, dan BL ya. Jadi 1 kali senam itu dapat 3-3-nya, dapat aerobik, zumba, dan BL itu kalau setiap harinya itu selama 5 hari ya dalam seminggu. Jadi saya selalu lakukan itu. Selanjutnya saya selalu mengatur pola makan, teman-teman ya. Itu pola makan yang paling penting ya. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh salah ngatur pola makan ya, sehari makan sekali gitu. Kalau saya nggak makan itu sehari tetap 3 kali ya. Kalau misalkan pagi nih, sarapan pagi, saya makan roti atau ubi-ubian atau jagung, itu pasti yang jelas saya harus sarapan gitu. Kemudian kalau siang, saya sarapan jam 11 siang ya. Kalau pagi jam 7, kalau siang itu jam 11 siang saya makan itu nasi putih, kadang nasi merah, kadang itu saya makan nasinya itu kadang diganti tiwul atau oyek yang dari singkong, itu saya minta dikirimin dari Jawa itu. Dan sayurannya itu dibanyakin, terutama ini sayurannya itu dimasak dengan cara dikukus, jadi jangan direbus ya. Kalau direbus itu takutnya ada vitamin atau serat-serat yang berkurang di airnya gitu kan. Kalau dikukus kan dia aman gitu, jadi saya selalu dikukus. Dan kadang kalau bosan itu sayurnya saya tumis atau saya sop atau saya sayur bening. Yang jelas setiap masakan sayuran yang saya masak itu selalu saya campurin toge. Nah ya, toge, karena itu dipercaya toge itu untuk menyuburkan kandungan ya. Katanya sih begitu. Tapi
Tapi terbukti sih, alhamdulillah, yang penting kita yakin gitu. Dan untuk makan sorenya, saya itu kalau makan sore sekitar jam 3 atau jam setengah 4, 1 jam sebelum saya senam. Saya ini kan kerja ya, jadi kalau pagi itu sudah saya siapin bekal untuk makan siang jam 11 sama bekal untuk makan jam 3 atau jam setengah 4 sore. Itu sudah saya siapin ya. Kalau siang sama sore itu menunya sama biasanya saya kan jam 3 atau setengah 4 sore, karena saya setengah 5 itu saya senam, jadi saya siapin. Kadang saya sekalian gitu, jadi dari pagi kemudian ke kantor, berangkat kerja ya, pulang langsung ke tempat senam di studio. Jadi kita sekalian sholat di kantor atau sholat di studio, kita nunggu di situ. Setengah 5 kita sudah mulai senam. Nah, setengah 6 itu atau jam 6 kurang seperempat kita sudah sampai rumah. Nah, kalau senam itu kan kita banyak kalori-kalori yang terbakar ya, takutnya itu kita malam lapar ya. Jadi kalau pulang senam itu saya biasakan itu makan buah alpukat atau buah-buahan yang lain, tapi yang sering alpukat ya. Alpukat itu saya sendokin aja, satu biji alpukat itu saya sendokin, itu udah bikin kenyang. Gak usah dicampurin susu, gak usah dicampurin apa-apa, udah alpukat aja kita makan pakai sendok. Kalau misalkan pas lagi nggak musim alpukat ya boleh pepaya, boleh pisang, pokoknya buah-buahan deh yang bisa mengganjal perut. Dan malam kita nggak usah makan lagi, pokoknya malam kita nggak usah makan nasi lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga atau yang terakhir. Jadi tahap yang ketiga itu santai aja, kita nggak usah dibikin beban, nggak usah dibikin pikiran yang berat, itu pokoknya santai aja, kita dinikmati aja waktu bersama kita dengan suami. Kayak kita pengantin baru, kayak kita masih pacaran, kita pokoknya dinikmati aja waktu-waktu bersama. Jadi saya sama suami itu kan sama-sama merantau ya, dan di sini itu memang nggak ada saudara gitu ya, tetangga kita anggap saudara ya. Kita nikmatin aja gitu, banyakin bercanda, ketawa-ketawa, main kejar-kejaran, kita mainan kayak anak kecil, yang penting kita happy gitu. Saya sama suami itu pokoknya buang aja deh pikiran-pikiran yang negatif gitu, yang sekiranya membebani kepada kita kan, soalnya kan kita urusan juga banyak ya, kita pekerjaan juga banyak gitu kan. Apalagi itu ya, kadang-kadang itu ada cemoohan, ada gunjingan dari netizen, kenapa kok orang itu nggak hamil-hamil. Bahkan pada waktu itu saya ingat sekali, pada waktu saya pulang kampung, saya itu pulang dibilang saya itu mandul, aduh sedihnya saya itu. Cuman sudahlah, masih banyak hal yang saya pikirkan yang positif, jadi udahlah, mudah-mudahan itu nanti jadi jadi saya ini lebih semangat untuk berdoa, untuk berusaha gitu kan. Saya dikatain mandul, ya sudahlah. Nah, jadi gitu ya, kita nikmatin masa-masa berdua dengan suami. Dan karena suami dan saya itu sama-sama kerja, jadi kalau ada waktu libur tanggal merah weekend, kita langsung ngatur jadwal buat jalan-jalan berdua, nggak harus mahal. Kadang kita nginepnya di penginapan, kalau ada uang lebih ya udah kita nginepnya di hotel yang agak mahalan dikit. Pokoknya yang penting jalan-jalan berdua deh, kita happy fun berdua, kita nikmati gitu ya. Kita ya itu pokoknya intinya, buang pikiran-pikiran yang negatif pokoknya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sampai sekarang belum diberikan momongan, belum diberikan keturunan, ya bersabar aja. Mudah-mudahan dari cerita saya ini bisa memotivasi teman-teman. Sebenarnya banyak cara sih, tapi yang penting niat, dan teman-teman itu harus konsekuen ya, harus benar-benar udah, kalau udah niat dijalanin gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi para istri-istri dan ibu-ibu yang lagi berjuang untuk mendapatkan garis merah 2 ya.
Dan doa saya mudah-mudahan bagi pasangan suami istri yang belum diberikan keturunan sampai sekarang, mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh, soleha, sehat ya. Amin, diaminin aja ya teman-teman. Ini pas ada malaikat lewat, ini diaminin aja gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Sebelumnya maaf ya teman-teman, dari tadi saya ngomong itu sambil ngos-ngosan karena saya ini lagi hamil anak yang kedua, hamil yang ketiga, anak yang kedua. Sih teman-teman yang sudah nonton video aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.